Oke, kita langsung lanjut ke Bang Reza. Bang Reza, kalau tadi Pak Samuel mengatakan bahwa peran dari Putri Chandrawati ini kan signifikan sekali ya. Tapi kalau dari perspektif Bang Reza, karena Bang Reza juga jadi saksi ahli yang hadir di persidangan, ini kedudukan hukum antara Putri Chandrawati dengan Ferdy Sambo itu sebetulnya seperti apa? Kalau dari Hazanah Psikologi Forensik, pelaku kejahatan itu bisa kita pilah ke dalam 4 kelompok atau 4 kategori. Yang pertama adalah pelaku yang berkonfrontasi langsung dengan target, dengan korban. Dalam kasus ini bisa kita bayangkan bahwa pelaku kategori pertama adalah Richard Eliezer. Karena dia yang berhadapan, dia yang meletuskan senjata, dia yang menembak langsung ke mendiang Brigadir Yosua. Kategori 2 adalah pelaku yang tidak berkonfrontasi, tapi dia yang mengotaki, dia yang mendesain skenarionya, dia yang menyusun narasinya, dia yang membuat perencanaannya. Putri Chandrawati masuk dalam kategori Nanti kita akan ke sana. Oke. Kategori yang ketiga adalah pelaku yang tidak berkonfrontasi langsung, tidak membangun perencanaan, tetapi dia memfasilitasi. Dia memilihkan lokasinya, dia yang kira-kira memberikan sarung tangannya, dia memilihkan senjata apinya, dan seterusnya. Dia memfasilitasi, menyediakan sarana dan prasarana. Yang keempat adalah pelaku di ruang sidang sebelah ini, yang disebut sebagai pelaku obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Tidak berkonfrontasi, tidak merencanakan, tidak memfasilitasi, tapi mempersulit proses penegakan hukum di ruang sebelah. Nah, dalam kasus ini, saya melihat Ferdy Sambo boleh jadi meraup seluruh kategori itu. Sementara Putri Chandrawati di mana? Saya berasumsi bahwa yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum tentang adanya perselingkuhan itu, sebetulnya saya kurang sepakat. Tapi oke, sejenak saya pakai pernyataan itu untuk mengatakan bahwa tampaknya Putri Chandrawati ini semakin mapan, semakin mantap berada pada kategori 2. Bahwa dialah yang menyusun sebuah narasi kepalsuan itu, dia yang, ya berarti kan sedikit banyak dia memprovokasi suaminya untuk kemudian melakukan tindakan pembunuhan. Nah, hitung-hitungan di atas kertas, pelaku kategori 2 yang membangun narasi, yang mendesain perencanaan, yang mengumbar kisah-kisah kebohongan itu, pantas untuk dijatuhi hukuman maksimal. Hukuman yang lebih berat daripada terdakwa lainnya. Sekarang, kalaulah terdakwa Ferdy Sambo nanti ini dihukum seumur hidup misalnya, karena barusan saya katakan bahwa kategori 2 ini patut dihukum paling berat, barangkali Putri Chandrawati justru akan mendapatkan tuntutan yang paling berat. Lebih berat dari Ferdy Sambo gitu ya? Hitung-hitungan di atas kertas demikian. Oke. Baik. Nanti sebelum ke Bang Reza, kami mengajak Anda terlebih dahulu. Ini kami akan bergabung dengan reporter kami, ada Anggada. Ini Anggada akan meminta pendapat dari beberapa masyarakat mengenai tuntutan seumur hidup dari jaksa penuntut umum terhadap Ferdy Sambo kemarin. Anggada. Ya, selamat pagi Bayu. Ya, bisa saya informasikan kemarin jaksa penuntut umum Jakarta Selatan membacakan tuntutan untuk terdakwa Ferdy Sambo dengan tuntutan penjara seumur hidup. Dan ini memang karena Ferdy Sambo dinilai secara sah dan terbukti meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana serta terbukti melakukan obstruction of justice dan terkait pengusutan dengan pembunuhan Brigadir Yosua. Dan untuk itu kita akan menanyakan langsung kepada masyarakat terkait dengan apakah memang Sambo ini memang sudah tepat dihukum seumur hidup. Kita akan bertanya langsung. Selamat pagi Pak. Pagi. Dengan Ya, Pak siapa? dengan Bapak Tatak. Pak Ya. Tatak, menurut Bapak dari kasus Sambo ini sebenarnya sudah tepat Pak Ferdy Sambo dituntut hukuman seumur hidup? Ya, kalau kita melihat dan mengikuti apa yang sudah ada selama persidangan berjalan, banyak gemuruh terjadi ketika keputusan seumur hidup. Sedangkan mungkin keinginan dari khalayak ramai, masyarakat dan sebagainya, sepertinya menurut saya pribadi sih mungkin lebih dari seumur hidup ya. Kalaupun mungkin bisa hukuman mati, karena bagaimanapun juga ini kan sebuah rencana atau menghilangkan nyawa orang. Dan di situ juga dalam prosesnya sendiri sepertinya banyak rekayasa, banyak berbelit-belit dan sangat menyusahkan. Begitu juga kan sikap dari Pak Hakim sendiri sempat merasa kewalahan untuk menanggapi pernyataan-pernyataan yang diberikan Sambo. Jadi menurut saya sih lebih ke hukuman mati, itu pun kalau memungkinkan seperti itu. Dan hari ini juga Putri Chandrawati dan Richard Eliezer akan dituntut oleh JPU, akan membaca penuntutan untuk hari ini. Itu kira-kira untuk Bu Putri dan Eliezer berapa ya Pak ya? Kalau mungkin untuk
Ibu Putri sendiri mungkin seandainya pun, karena juga ikut terlibat bagian dari rekayasa yang ada, menurut saya sih mungkin lebih, kalaupun seumur hidup sih masih baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Toto ya. Oke pemirsa, kita akan mengajak bertanya juga kepada untuk satu orang lagi Pak ya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Sihotang. Pak Siotang, ini Ferdy Sambo dituntut JPU seumur hidup. Ya. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa nilainya? Kalau ini pendapat pribadi ya, kalau saya sih melihat kejadian-kejadian yang begitu mengerikan, kalau pribadi sih ya saya pengennya hukum mati, pengennya. Cuma kan mungkin para jaksa, polisi segala macam punya ini pribadi. Ini pendapat pribadi saya sih pengennya hukum mati aja gitu. Kenapa Pak? Menurut Bapak pantas dihukum mati Pak? Karena melihat korban Joshua yang begitu kejam, dan juga beliau kan seorang pimpinan yang seharusnya mengayomi. Nah ini malah kan kebalikannya yang kita lihat gitu. Dia agak kontradiktif sebenarnya. Oke Pak, untuk hari ini kan hari ini pembacaan tuntutan untuk Bu Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Dan menurut Bapak sendiri untuk Bu Putri kira-kira berapa lama Pak ya? Kalau buat Bu Putri mungkin yang layak seumur hidup cukup fair kali ya. Seumur hidup cukup fair kalau menurut saya. Gitu. Terima kasih Pak Siotang. Yuk sama-sama. Ya Bayu dan juga pemirsa, memang untuk hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga akan membacakan tuntutan untuk terdakwa Putri Chandrawasih dan juga Richard Eliezer. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Anggada memberikan laporannya. Tadi sudah mewawancari warga ya. Apa saja respon warga terhadap tuntutan dari Ferdy Sambo kemarin. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Bang Reza, terutama ketika tadi Bang Reza menyebutkan gitu soal sosok Putri Chandrawati. Tapi tadi Pak Samuel kan menyebutkan bahwa dalam hal yang meringankan tidak ada tuh Ferdy Sambo. Bagaimana dengan Putri Chandrawati? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.